Yusita. Bu, boleh lihat lagi slide yang hipo di oral dan belum sempat. Hipo oral sama gustatory. Sebentar ya, Bu ya. Nah, ini gustatory. Ibu siapa tadi? Sudah ya, Bu ya? Iya, sudah, Bu. Sama hipo oral. Oral ya, hipo oral ya. Visual, auditory, oralnya mana ya? Nah ini oralnya itu, gustatory ini. Jadi hipo di mulut. Oke, itu ya Bu ya. Sudah ya Bu, difoto Bu. Itu sama Bu Yusita. Mama Abil, bagaimana cara mengajari anak menggosok gigi dan tidak pilih makanan dan menghilangkan ngiler pada anak satu menggosok gigi itu Bu. Itu kalau anak nggak suka ya itu Bu ya. Yang ditanyakan karena dia nggak sukanya tuh. Ibu harus pakai sesuatu yang dia tahu kapan selesainya. Dan seperti hitungan, seperti nyanyian dan make it fast. Interval waktunya jangan panjang-panjang. Saya ngomong kalau kita kasih challenge anak itu jangan menyiksa. Jadi kita memberikan anak itu bisa di 50% gitu ya. Terus kita naikkan aja 5%. Itu sudah itu sudah suatu tantangan buat dia. Nah, kita diem di 55% itu terus, nanti ada waktunya kita naik 60%. Gitu. Terus jadi menggosok gigi gini, 1, 2, 3. Dia kan nggak akan keberatan karena itu selesai sampai 3. Gitu. Mungkin memang nggak bersih, Bu. Ya. Tapi setelah itu dia ngomong, ayo kita panggil lagi, dia mau karena cuma 1, 2, 3. Dan kita buat itu 1, 2, 3-nya cepat gitu ya. Terus 1, 2, 3, oke mau. Jadi kita jangan memberikan tantangan dulu, anak mau dulu. Setelah itu kita buat 1, 2, 3 ini. 1, 2, 3. Itu kan udah perbedaan waktunya tuh. 1, 2, 3. Dia tahu kapan itu, karena dia tahu kita harus konsisten, kita berhentinya di 3. Jangan hari ini 3, besok 5. Waduh, ini nggak konsisten, mama ini nggak bisa dipercaya ini. Wah, saya setengah mati menahan ini. Jadi kalau mau itu mama nih, 1, semua itu kan lama. 2. Dia sudah tahu nih 3. Dia menunggu-nunggu sambil dia menahan. Nah itulah supaya anak itu nggak marah. Jangan dia harus tahu kapan itu selesainya. Mau pakai lagu, naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, udah, wes. Nah, jadi jangan terus kalau satu lagu itu ya kelamaan kalau untuk anak-anak yang ini ya. Terus tidak pilih makanan. Itu memang dia itu makanan yang dia nggak suka, itu dia suruh cobakan sedikit potongan kecil-kecil di awal sebelum makan. Nah, kalau sesudah makan muntah. Kalau di awal sebelum makan, dia potongannya tuh kecil ya Bu, benar-benar kira-kira mungkin setengah mili sampai setengah senti kali setengah senti, ya kecilnya sampai segitu ya, kecil-kecil itu ya. Jadi dia enggak keberatan makan itu, mungkin dikasihin 3 kecil-kecil, oke, kita lihat, kita cari dia mau mencobanya. Nah, kalau mau mencoba itu jalannya panjang, tapi kalau sudah nggak mau mencoba karena ibu udah kasihin yang dia banyak-banyak, wah itu kita sudah mau cari jalannya aja susah gitu loh. Jadi, cobakan makanan yang ada, di di meja kita yang dia nggak sukai, cobakan itu, kecil-kecil aja. Dan kalau anak itu memuntahkan atau mengeluarkan dari mulutnya, nggak apa-apa. Yang penting dia mau kalau kita suruh dia mencoba. Nah, itu kita sudah menang 50%. Nah, setelah itu
Kalau dia terus mau mencoba terus-menerus itu makanan walaupun nggak ditelan, itu dia sudah mengurangi sensitivitas dalam mulutnya. Ya, jangan terlalu kalau mau umpamanya, "Dek, tambahin satu lagi ya." Nggak apa-apa ya, biasanya 3, "Hari ini tambah satu ya." Kayak kita lihat dia sekarang udah mau, eee, menelan. Dari 3 itu dia sekarang memang dulunya itu langsung dikeluarkan, mungkin setelah itu dia di dalam mulutnya agak lama tapi masih dikeluarkan. Yang ketiga, dia di dalam mulutnya terus habis itu, dia mulai nyoba ditelan. Wow, itu luar biasa. Nah, setelah itu dia, "Oke, ditelan, oh pinter kamu ini." Jadi dia menolak, yang penting jangan dimarahin kalau dia tidak menuruti omongan kita. Tapi kalau umpamanya kita kan buat potongannya tuh kecil, sekecil-kecilnya yang membuat dia ngomong, "Oh, no big deal lah, aku merasakan aku nyoba ini tuh no big deal." Apa, "Enggak apa-apa, merasakan ini aku kecil ini nggak apa-apa lah, masih aku nggak suka tapi ini kan cuma dikit." Gitu loh. Jadi ukuran itu berdasarkan dianya, sampai dia merasa itu bukan sesuatu yang perlu nggak apa-apa, aku nyoba segitu tuh nggak akan mempengaruhi aku, gitu loh ya. Jadi kita tuh naiknya tuh gradual, gitu Bu. Menghilangkan ngiler pada anak. Nah, biasanya ngiler itu tadi ada dia hipersensitif, dia ndak mau ngerasakan air liurnya, makanya dia dikeluarin atau anak ini bibirnya itu ndak merasakan air itu. Karena biasanya mekanisme kalau ada banyak air di dalam mulut, air liur di dalam mulut kita, maka bibir kita itu punya mekanisme untuk membuat kita menelan air liur kita. Nah, itu yang kita cari. Jadi kalau umpamanya dia nggak merasakan bibirnya, nah itu disikat terus, dikasih stimulasi terus itu bibir dalam. Karena bibir dalam itu yang merasakan air liur banyak atau sedikit. Ya, distimulasi sampai dia itu, kalau anaknya hipo, dia akan senang main itu. Tapi kalau anaknya hiper, dia nggak mau. Nah itu kalau hiper ya, ibu stimulasi dengan lagu itu 1, 2, 3. Sampai dia merasa, eee, "It is okay, nggak apa-apa, aku coba kayak gitu ah, Mario wis ini 3, nomor 1, 2, 3 selesai kok." Gitu loh. Jadi itu yang harus dikejar respon anak untuk mau mencoba sesuatu yang nggak disukai, karena itu nggak menuntut dia, eee, nggak membuat dia menderita amat gitu loh, ya. Talk to self. Ya, talk to self itu sebenarnya ada artinya atau enggak, Bu? Talk to self ini. Kalau dia meracau, itu kan nggak ada artinya, kita nggak tahu. Tapi talk to self itu yang seperti apa yang dia lakukan ini? Mungkin Bu Darmawati bisa memberikan lebih banyak info. Nah, Mama Abil termasuk hiper dan hipo. Bagaimana cara melatihnya? Tidak bisa diam, tidak fokus, ceroboh, tidak eye contact, tidak suka permainan, hanya muter-muter saja. Nah, itu yang hiper yang apa, yang hipo yang apa, Bu? Nggak mungkin apa satu sensori itu dia hiper dan hipo pada saat yang bersama. Nah, kalau ini nanti Bu, kalau nggak ada eye contact itu tadi apa, Bu? Dia apa ya? Aku lupa itu. Hipo di visualnya. Eh, hiper di visualnya. Nggak fokus itu ada banyak, Bu, yang nggak fokus. Nah, kita lihat satu-satu. Dan ceroboh itu clumsy, suka jatuh, suka apa, itu juga banyak itu. Jadi kita harus lihat yang kira-kira yang mana. Nanti dari yang tadi kita suspicious, kita curigai memang dia itu, kita lihat contoh-contoh yang lainnya, apakah juga memenuhi, gitu Bu. Gitu ya. Nanti kalau, saya
ngomong satu-satu itu mungkin jauh lebih jelas gitu ya. Atau ibu kan itu seperti mamanya siapa itu, dia sudah mutu semuanya punya saya, dilihat yang mana yang kira-kira punya saya, pokoknya kita dapetin satu. Itu kayak not fokus itu kan banyak itu ya. Umpamanya 3 sensori atau 4 sensori ya tadi ya, yang ada semua nggak fokus nggak fokus nggak fokus. Nah, tapi yang nggak fokus sungguhan itu yang mana? Kita lihat nggak fokus, teman-temannya itu apakah juga seperti itu, gitu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya yang nggak fokus, yang mempengaruhi itu dari sensori yang mana, itu Mama Abil. Saya sekarang nggak bisa apa namanya, nggak bisa menganu satu-satu, nanti saya buatin ini aja, apa, buatin kayak Excel gitu ya. Kalau nggak fokus itu apa aja sebenarnya yang yang keluar gitu ya. Nah, drawer loci, terima kasih. Saya tuh sekarang kalau ngomong itu ya dapat satu, terminologinya Inggris. Tetapi saya ngomong Indonesia aja yang lupa. Makasih semuanya Bu Yusita, Bu Umu. Bu Astuti, iya Bu, ternyata random, menendang ada, menggigit baju juga ada. Nah, maka dari itu harus satu-satu dilihat. Ya kalau kena vertigo itu seperti ada gempa bumi memutar semua hingga kita kurang keseimbangan. Iya Bu. Sebentar, aku kayaknya harusnya dari atas ya, aku lihatnya dari bawah. Sebentar untuk Pak Edward ya. Pak Edward itu tadi anak yang suka meracau. Nah, selain suka meracau mungkin ada yang lainnya, Pak, yang bisa dilihat. Karena suka meracau itu juga bisa juga yang humming itu, yang dia hiper sensitif pada pendengaran. Nah, jadi dia bisa juga dia mau mengcover apa yang didengarnya itu dengan suara yang lain, yang dia bisa produksi sendiri, gitu. Nah, apakah ada yang lain yang juga, yang dia suka? Nanti kan sensitif terhadap pendengaran. Nah, sensitif terhadap pendengaran kan ada yang lain-lainnya juga. Apakah juga ada yang lain? Itu untuk melihat kira-kira yang mana ya? Yang, apakah memang sensori pendengaran yang terlalu sensitif? Nah, untuk taktil ini apa yang harus dilatihkan? Termasuk tidak mau potong kuku menolak. Kalau potong kuku itu memang ngeri ya. Dia gini, kalau potong kuku sama anak ini, memang jangan potong terlalu pendek-pendek. Jadi mungkin dipotong aja 1 detik. Ya memang itu belum semuanya, iya. 1 hari 1. Besok lagi, tik. Tapi jangan sampai karena dia ini ya, dia dengan satu-satu itu membiasakan diri menerima tantangan. Nah, tantangannya kan cuma 1. Nah, dia, biasakan mau untuk dipotong kukunya 1 kali aja. Gitu, ya. Nanti lama-lama kalau tiap hari ya akhirnya dia ngomong, "Oh nggak apa-apa kok, cuman sekali." Pokoknya intinya jangan membuat dia tuh terlalu menderita, gitu ya. Kita kasih, "Loh cuman 1 kali kok." Terus habis itu kita benar-benar terus pada waktu kalau anaknya pas lagi diem, wah mumpung anaknya diem ini, saya potong semuanya. Wah, kita nggak anu ya, maksudnya atau jangan ingkar janji lah, gitu ya. Untuk Mami Fataniel, untuk yang kurang peka terhadap sentuhan lembut gimana cara agar jadi peka? Loh, dikasih terus, Bu. Kalau kita, sentuhan kalau dia ndak kurang peka,
disuruh menyentuh terus, apapun yang disentuh. Oh, macam-macam sentuhan dia suruh pada waktu menyentuh, dia kan memang butuh, kurang peka itu kan berarti dia pegang apapun toh. Nah, itu ada sikat juga kalau ada yang brushing itu ya, kita sikat supaya dia itu, kita membuat dia aware dengan tangannya, dibantu dengan matanya, umpamanya kita menyentuh apa, terus kita ngomong, "Oke, ini Play-Doh ya, Play-Doh itu bisa digulung-gulung, bisa apa, terus ini ada baunya." Jadi kita bantu dengan sensori lain untuk membantu dia registrasi apa yang dia lakukan yang tadi hipo itu. Jadi bisa pakai matanya, tambahin tangan hidungnya, atau kalau umpamanya yang makanan kita bisa makan di sana, seperti telur. Telur itu kan empuk toh. Dia dia aware nggak kalau telur rebus itu empuk? Nah, coba lihat ini, oh kalau dipegang itu empuk ya, oke. Matanya membantu, terus bau-bau ini. Bau ini ada, bau telur itu kan ya spesifik kan. Terus habis itu coba coba kita kita buka ya, kita bedah jadi 2. Nah, jadi 2 kelihatan, dalamnya kuning. Coba dicium lagi. Nah, itu terus menerus, itu sepertinya kita membuat pathway di hutan belantara. Ya, anak kita nggak punya jalan antara pathway-nya itu nggak nggak jelas gitu, nggak terang gitu. Nah, kalau kita melakukan itu terus-menerus secara teratur, bukan sembarangan ya, teratur itu gini, jadi dia dibantu oleh sensori yang lain. Itu dia akhirnya bisa lebih memaknai sensori tadi yang hipo itu, yang kurang itu. Nah, seperti yang di sini kan taktil ya, itu mami. Jadi harus dilakukan setiap hari supaya bermakna. Tapi ditemenin supaya yang kita lakukan dengan tangan itu bermakna buat dia dan involvekan sensori yang lain untuk membantu dia memaknai sentuhan yang dia nggak peka itu. Suka mencubit orang lain, Bu, buatkan aja dia suka mencubit. Dia kan suka mencubit gitu ya. Mencubitnya kadang-kadang kan kecil lah. Nah, coba tadi itu ada yang suka mencubit apa, terus kita kasih lah. Berarti kalau suka mencubit itu dia tuh butuh masukan dari dia mencubit itu rasanya kalau ya kadang-kadang ada yang mencubit sampai diputer gitu ya, sakitnya setengah mati. Nah, kalau bisa, nah dia memang pengen itu. Yang kepikiran ke saya itu loh, Bu, plastik yang ada udaranya itu loh, bubble wrap itu loh. Nah, itu kan bisa dia, diletuskan satu-satu, tes tes sambil kita ngomong, "Oke, 1, 2." Jadi dia ini kan dia juga hipo ini, ya. Pakai itu mungkin dengan Eee, meletuskan sesuatu itu dikasih warna. Sekarang saya mau kamu ngeletuskan yang ada warnanya merah, yang warnanya hijau, ya dikasih warna memang bubble-nya itu. Nah itu, eee, membuat dia itu ya seperti tadi tuh, Bu, lebih memaknai apa yang asalnya itu tidak bermakna buat dia. Karena dia ndak menyadari itu. Makna suka mencubit dia itu yang termasuk sensory seeking. Dia butuh, dia mencari, aktif dia mencari. Jadi ibu berikan berikan itu karena memang itu sensory diet-nya dia, makanan sensorinya. Nah, kalau nggak dikasih dia akan cari, apalagi dia sensory seeking. Atau berikan apapun yang bisa replace dia mencubit, karena mencubit itu kan nggak appropriate ya, nggak bagus. Siapa yang mau dicubit terus sampai lebam-lebam semua? Mungkin kasih ya itu bubble wrap atau dia jari-jarinya ini suruhlah melakukan sesuatu, karena dia sebenarnya cuma butuh sensori di
tangannya itu, di tektilnya itu. Banyak, mungkin kita bikin itu loh, ronde. Ronde yang, kita kasih air, kasih ada ronde yang kosong itu loh. Itu kan ada stimulasi terhadap tangannya kan banyak itu. Digulung-gulung, terus diambilin, dipotongin kecil-kecil, habis itu diputer-puter sama tangan. Nah, jadi banyaklah berikan inputan dari tangannya. Ya banyaklah aktivitas yang bisa kita pakai dengan tangannya. Ya Bu Astuti ya.